Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita muliakan Jamil Asatidz, para hujjaj, para orang tua, bil khusus Ketua Masjid Jami Al-Hidayah Al-Mukarram Satu Fa'ajini'an. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi yang cerah ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan rangkaian semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan hajat kita, dimudahkan urusan dunia dan urusan akhirat kita. Kita awali majlis ini dengan membaca Al-Quran Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Ar-Rahman ayat 36 ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Rahman ayat 26. Allah Ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, setiap sesuatu itu semuanya akan hancur dan binasa. Wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram, dan kekal dan abadi wajhu rabbika, yakni zat Tuhanmu, dzul jalali wal ikram, yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Di dalam ayat ini surah Ar-Rahman ayat 26, Allah Ta'ala berfirman, kullu man 'alaihi fan, setiap sesuatu itu akan hancur dan binasa. Karena setiap sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada. Setiap sesuatu yang ada tinggal rusak, tinggal keropok, tinggal hancur. Baju yang kita pilih bermacam-macam bahan dan warna, setelah dijahit kemudian rapih tuh jahitan, tinggal apa? Tinggal dipakai. Kalau dipakai rusak kan?
Pertama kali rusak daripada warnanya, makin lama bikin berkurang tuh warna. Pudar. Kemudian lama-lama sobek. Kalau udah sobek hancur. Bagusnya, mahalnya baju yang kita beli bakalan jadi topok. Begitu juga berupa bangunan. Bangunan yang begitu kokoh, yang begitu rapi, begitu bagus dan indah. Tinggal apa? Tinggal ditempatin, kemudian tunggu waktunya akan rusak. Kalau sudah rusak, pasti bakalan kosong. Tidak ada penghuni, tinggal hancur. Apapun yang ada di dunia ini akan hancur dan binasa. Seseorang telah lahir di alamud dunia, tinggal apa? Tinggal nunggu tua. Ini kita kan dari masih lahir tinggal nunggu apa? Tinggal nunggu tua. Kalau udah tua ngapain? Mati. Pasti tuh. Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti merasakan kematian. Manusia gitu juga, kagak mati-mati bakalan mati. Kita jangan nunggu mati. Jangan nunggu mati, karena mati itu pasti, tapi bagaimana caranya untuk bekal kematian, dan Allah akhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Sebab Allah akan mengakhirkan seorang hamba dari amal yang paling dicintai ketika dia masih hidup. Kalau pengen meninggal seperti orang, enak banget si Fulan meninggal lagi sembahyang, karena orangnya rajin sholat. Enak banget si Fulan habis ngajiin 7 hari dia yang baca Quran, pas pulang mati lagi baca Quran. Kenapa? Emang masih hidupnya sering baca Quran. Dibiasain tuh amal kebaikan, biasa silaturahmi. Sebelum meninggal dunia, ada silaturahmi kepada sanak saudara, kepada tetangga, pada teman. Besoknya meninggal, apa kata? Ngabisin si Fulan. Baru banget kemarin ke rumah, dia ngopi, dia makan di kongko, ada tuh duduk di depan. Tumben-tumbenan minta beliin soto. Tahu-taunya ngabisin. Kalau memang di ngabisin, gue gemelin tadi 1 juta kemarin. Betul? Masya Allah. Itulah kehidupan. Sesuatu yang hidup tinggal mati. Sesuatu yang tidak ada kemudian diadakan oleh Allah, tinggal tunggu hancurnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan. Semuanya itu akan hancur dan binasa. Langit tadinya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Kita lihat tuh langit menjulang tinggi tanpa ada tiang sedikit pun yang gagah dan kokoh, dihiasi malamnya dengan cahaya bintang dan bulan. Kemudian dihiasi berwarna-warna yang namanya pelangi. Terukir tuh yang namanya langit dengan awan. Suatu saat nanti dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Triliunan bintang-bintang itu akan jatuh ke bumi. Begitu juga yang namanya bumi. Kita ngeliat tuh yang namanya gunung-gunung yang kokoh sebagai pasak bumi. Suatu saat tuh yang namanya bumi yang kita lihat, yang kita daki, suatu saat bumi itu akan dihancurkan Allah Ta'ala dan akan ditiup oleh angin laksana kapas yang berterbangan. Begitu juga yang namanya
lautan yang begitu luas, dari pulau sampai samudra, dibelah-belah tuh yang namanya dunia daratan dengan lautan. Suatu saat nanti lautan itu bukan air, akan berubah menjadi api yang sangat besar, yang akan mengelilingi tuh yang namanya daratan. Bumi yang kita pijak ini suatu saat akan mengeluarkan api. Tidak ada satu titik di daratan ini kecuali illa yakhrujun nar, kecuali akan keluar api. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila diguncangkan bumi ini dengan dahsyatnya, maka keluar apa yang ada di perut bumi ini. Sementara ini umpama ada gempa, tsunami, itu belum guncang, cuman gatel doang bumi. Cuman ngapa? Cuman gatel doang. Itu cuma istilah orang istilah orang lagi duduk, istilah kata urate ketarik, belum bergerak. Kalau bergerak ini bumi maur apa yang ada. Tahu maur? Kayak geplak itu, kayak sagon, maur, ambiar. Begitu, makanya makan sagon pakai sendok, jangan pakai sedotan, tak ketiup. Dunia begitu nanti, apa yang ada di atas itu bumi, semuanya itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin yang namanya gunung aja laksana apa? Kapas yang berterbangan. Bagaimana manusia yang kecil? Gedean mana ame gunung? Gunung yang kokoh tuh. Makanya di Indonesia ada namanya gunung buah. Gunung buah. Tidak ada di dunia gunung yang namanya buahan kecuali di Indonesia. Gunung Salak itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Monas, Tugu Jakarta. Kullu man 'alaiha fan, semuanya ini akan binasa apabila ditiup sangkakala malaikat Israfil. Maka salah satu dari triliunan malaikat yang sampai sekarang nganggur, nggak ada kerjaannya. Yang paling sibuk malaikat Ijrail, paling sibuk tuh dia, tapi nggak pernah capek, nggak pernah lelah, nggak pernah keluh kesah, nggak pernah iri sama malaikat lain. Kada dia paling sibuk. Sampai sekarang malaikat masih nganggur megang trompet aja tuh sangkakala. Malaikat siapa? Israfil. Nama sangkakala itu sama seperti gading gajah melingkung ataupun tanduk kebo melingkung. Watulusur, panjang itu yang namanya sangkakala masiratun salasah mi'ah sanah. Panjang itu yang namanya sangkakala adalah panjangnya seperti perjalanan 300 tahun. Ketika Nabi Isra Mi'rajkan menghadap Allah, Nabi melihat malaikat Israfil memegang sangkakala, hampir saja trompetnya itu, sangkalanya itu menempel dengan bibirnya. Tinggal nunggu kapan perintah dari Allah. Bayangin ketika Nabi Isra Mi'rajkan
14 abad yang lalu tuh sangkala di mana? Udah mau nyentuh bibirnya. Tinggal perintah dari Allah kapan ditiup. Untung aja malaikat kuat, gagah, perkasa, nggak seperti manusia. Manusia kan nggak selamanya sehat, suatu saat dia sakit. Untung aja tuh malaikat gagah dan kuat, nggak seperti manusia. Lemah. Ulikal insanu dhaifah. Karena Allah Ta'ala menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Nggak seperti malaikat, gagah dan perkasa. Walaupun sangkala udah dekat bibirnya, untung saja kagak bersin. Coba kalau bersin, mahor ini manusia. Ya Allah, yang lagi ngopi langsung kopinya tumpah, yang lagi mancing cebur rempang. Betul? Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Apabila ditutup tu sangkakala, kullu man 'alaiha fan, semuanya apapun yang ada di dunia ini akan hancur dan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetaplah kekalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai keagungan dan keluhuran. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ditegakkan keadilan selama 40 tahun. Saking adilnya ini dunia, saking tentramnya ini dunia, jangankan manusia ketentraman pada zaman Nabiullah Isa, binatang aja nggak ada yang ribut, nggak ada yang ribut. Kucing laki, kucing perempuan kagak berantem, apalagi temu kucing laki. Ayam kalau lagi makan nggak ada yang matok satu dengan lain, akur banget, nggak ada yang ribut. Pada zaman Nabiullah Isa selama 40 tahun. Setelah wafat Nabiullah Isa, mulai itu rusak ini dunia. Tidak ada lagi orang-orang yang susah, semuanya orang kaya. Sehingga tidak ada seorang pun yang menerima sedekah, tidak ada seorang pun yang menerima sedekah, apalagi menerima zakat, apalagi yang menerima daging korban. Udah nggak ada. Tanda-tandanya hari kiamat udah nggak ada yang lagi yang menerima sedekah. Tidak ada lagi yang menerima sedekah. Kalau banyak orang yang menerima sedekah, kiamat itu masih jauh. Tidak ada yang bisa meramal. Yang meramal tentang hari kiamat modar duluan, mati duluan. Karena Allah sembunyikan itu hari kiamat. Tidak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Akhirnya tidak ada yang terima sedekah. Akhirnya toko pada tutup, pabrik pada tutup, karena orang kaya semuanya penghuni dunia ini. Karena udah kaya semuanya, akhirnya tidak terima ada orang berbuat baik. Akhirnya Allah kirim tuh yang namanya angin. Siapapun orang yang nyentuh angin tersebut, dia akan mati tiba-tiba. Sehingga dunia ini rusak dengan kezaliman. Akhirnya tidak ada lagi orang muslim yang tinggal di dunia, semuanya orang kafir yang durjana. Kemudian terbit tuh matahari di sebelah barat. Baru dah ditiup sangkala,
diguncangkan ini dunia dengan sedasat-dasatnya, timbullah terjadinya kerusakan hari kiamat. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa nufiya fis suri fasaikan man fis samawati wa ma fil ard. Apabila ditiup sangkala, maka binasahlah apa yang di langit dan apa yang di bumi, illa man syaa Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kalau ditiup ini sangkakala, fasaika man fis samawati wal ard, maka akan hancur dan binasa apa yang di langit dan di bumi, illa man syaa Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Cuman ada empat malaikat hamalatul arsy yang hidup beserta 4 malaikat yang dikehendaki oleh Allah. Jadi semuanya yang hidup setelah bangkitnya hari kiamat cuman 8 malaikat Allah Subhanahu wa taala yang hidup. Pertama malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail, ame malaikat pencabut ruh. Siapa? Israil. 4 malaikat. Kemudian 4 malaikat lagi hamalatul arsy yang memikul Arsy Rahman Jalla Jalalu Wahdah di langit yang ke-7 inda Sidratul Muntaha. Kemudian Allah perintahkan tuh malaikat Israil untuk mencabut 4 malaikat yang memikul kerajaan Allah. Akhirnya diambil tuh ruhnya 4 malaikat ini, kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaan Allah Arsy Rahman yang lebih luas daripada langit dan bumi, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan 4 malaikat ini dimatikan oleh Allah, maka tidak ada lagi nih kekuasaan pada saat itu kemudian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah panggil malaikat Israil untuk mencabut malaikat Mikail yang telah mengatur turunnya hujan di alam dunia. Karena dunia telah dihancurkan, tidak ada makhluk hidup yang ada di alam dunia, tugasnya udah selesai. Tugasnya udah selesai. Kalau tugas udah selesai, tunggu matinya. Maka kata Nabi, khairum man fil ardi alimun au muta'allimun. Kau termoji wa nasai an Abi Hurairah. Sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya makhluk yang tinggal di bumi ini adalah seorang guru ame orang yang belajar ilmu. Sebaik-baiknya makhluk yang tinggal di alam dunia ini adalah seorang guru, orang yang mengajar, dan orang yang belajar ilmu. Makanya orang belajar ilmu tidak ada batasnya. Begitu juga orang yang ngajar tidak ada batasnya. Tuh, belajar agama, belajar ngaji, belajar ini dan itu, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat Mikail sudah selesai tugasnya, Allah perintahkan malaikat Israfil untuk mencabut rohnya. Kemudian Allah panggil lagi tuh malaikat Israil untuk mencabut malaikat Israfil, karena tugasnya udah selesai mencium sang kala. Diambil itu rohnya. Akhirnya trompet itu jatuh. Kemudian Allah panggil lagi tuh malaikat Israil untuk mencabut
a'zamul malaikah, paling gedenya malaikat, jenderalnya, panglimanya malaikat Jibril tuh paling gede adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril paling gede tuh malaikat. Ini dari hidung nih, ujung hidung sampai ujung bibir nih, perjalanannya 1000 tahun. Gede gak? Belum badan seluruhannya. Seluruh badannya itu mempunyai bulu. Ini sayapnya ini mempunyai bulu. Bulunya itu ada 70.000 bulu. Ada 70.000 bulu di sayapnya. 70.000 bulu. Satu bulu itu ada bulu halusnya. Bulu halusnya itu ada 70.000. Satu bulu yang halus ada 70.000 mulut. Setiap harinya membaca salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril dihancurkan oleh Allah dikarenakan tugasnya telah selesai. Aminul wahyu, menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Tinggal malaikat makhluk yang hidup cuman satu. Siapa? Malaikat Ijrail. Kenapa malaikat Ijrail makhluk yang paling sibuk di alam dunia adalah malaikat Ijrail, dan dia yang terakhir makhluk yang hidup di alam semesta alam ini, yakni malaikat Ijrail. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya Ijrailu man ghabbatar ruhaka, wahai Ijrail, siapakah yang mencabut ruh engkau? Wa anta ghabbatur ruh, sedangkan engkau adalah penyambut nyawa. Coba tanya, tukang cukur, rambut lu gondrong. Siapapun orang yang datang kepada engkau sesuai dengan pesanan, pasti dipotong rambutnya. Ketika tukang cukur rambutnya panjang, siapa yang nyukur? Dia bisa nyukur sendiri? Nggak bisa, butuh bantuan orang lain. Kalau dokter sakit, dia bisa ngobatin diri. Tukang bangunan, di tukang bangunan, bangun rumah orang lain tergantung pesanan. Tapi kalau rumahnya hancur, yang bangun dia. Di tukang jahit, jahitin baju orang, dia pengen jahit untuk ukuran dia sendiri, ukur sendiri kan? Ukur sendiri. Supir, tukang supirin orang, kalau dia mau pergi, supir sendiri, ngirit biaya. Tapi kalau tukang cukur, ketika dia bercukur, pengen cukur, siapa yang cukurin? Tukang cukur lagi. Tapi kalau malaikat Ijrail, tukang mencabut ruh, siapa yang cabut ruh dia? Kata Allah, wahai Ijrail, engkaulah pencabut ruh. Siapakah yang mencabut ruh engkau? Langsung sujud tuh malaikat Ijrail, pas saja dah. Kemudian disujud. Wa qala ya rabbi bi'izzatika wa jalalika la yabqa la ghabatar ruhi illa anta. Wahai Allah, tidak ada yang bisa mencabut ruhku kecuali engkau. Anta khalaqtani, karena engkaulah yang menciptakan aku.
yang menghidupkan aku, yang mematikan aku, kepada Engkaulah kami dikembalikan. Itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Shadaqtah ma qultah. Benar apa yang kau katakan. Kemudian Allah lah yang mengambil rohnya malaikat Ijrail dan mematikan Ijrail ketika itu. Karena Allah lah yang menciptakan dan Allah lah yang menghancurkan. Itu kalimat tafsirnya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Summa nufiya fihi faidahum qiyamun yandurun. Apabila ditiup sangkakala yang kedua, faidahum qiyamun yandurun, tiba-tiba manusia itu berdiri menunggu dan menanti untuk diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasraqatil ardu binur rabbiha wa di'al kitabu waji'a bin nabiyina was suhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlimun. Setelah ditiup tu sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, yang pertama kali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat Jibril setelah bangkitnya hari kiamat. Setelah bangkitnya hari kiamat, malaikat Jibril itu yang hidup pertama kali sesudah dihancurkan Allah taala. Tidaklah kehidupan di alam dunia. Kemudian Allah panggil-panggil, ainal muluku fid dunya, mana raja-raja, mana penjabat-penjabat, penguasa di alam dunia. Allah panggil-panggil tu di padang mahsyar. Tidak ada yang bisa nyaut. Sampai 3 kali. Ainal mulukul muluk, mana raja di maharaja. Karena tidak ada yang bisa memenuhi panggilan Allah. Dan Allah lah yang berkata, dan Allah lah yang menjawab, ana malikul muluk fi hadzal yaum. Akulah, kata raja maharaja pada saat ini. Baru dihidupkan malaikat Jibril, dihidupkan malaikat Israfil, dihidupkan 10 malaikat, dan diperintahkan tugasnya masing-masing. Allah hidupkan malaikat Ridwan untuk menghias seindah-indahnya itu yang namanya surga. Dan Allah perintahkan malaikat Ridwan, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga, baik para nabi dan rasul dan para umatnya, kecuali junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mengetuk pintu surga dan umatnya pertama kali yang masuk surga. Apa kata Nabi? Ana awwalun yudakul bab wala babal jannah wala fakhr. Akulah manusia yang pertama kali yang mengetuk pintu surga, tapi aku tidak pernah sombong. Adam wa maduno tahtal wila'i godan yaumil qiyamah. Nabiullah Adam dan anak keturunannya nanti di bawah benderaku kalimatu tauhid la ilaha illallah, dan aku tidak pernah sombong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna awalu syafil musaffa, dan akulah yang pertama kali memberikan syafaat kepada seluruh manusia yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Dan akulah yang pertama kali menggiring umatku menuju surga. Alhamdulillah. Maka beruntung orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaannya akan dibawa di alamul barzah. Nanti dia akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut kecintaannya dia dengan Nabi akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan itu malaikat
Malik untuk menyalahkan kobaran api neraka yang telah padam. Dan disiapkan tuh malaikat Jabaniyah yang ada di dalam neraka. Bermacam-macam siksaan telah disiapkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, panggillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangunkan dia dari alamul barzakh. Malaikat Jibril mencari tuh Nabi Muhammad, karena dunia ini telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa asraqatil ardu binuri rabbiha wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun. Wasraqatil nur wasraqil ardu binuri rabbiha, maka telah terang meneranglah tanah padang mahsyar dengan cahaya Tuhanmu yang maha adil. Padang mahsyar sekarang kok kelihatan. Setelah dihancurkan di langit dan bumi, maka terjadilah tanah lapang yang begitu luas dan terang menerang. Bayangin, ini dunia kan bulat. Dunia ini bulat. Kemudian digepengin sama Allah jadi lebar. Tahu tukang martabak? Martabak telur itu sebelum lebar bulat gak? Bulat. Diapain biar bulat? Dibanting. Diapain? Banting. Diapain? Gencet-gencet, ditabuk-tabuk, diangkat lagi, dilebarin biar lebar. Karena manusia banyak. Dari zamannya Abdullah Adam sampai akhir zaman. Karena dunia ini udah kagak muat manusia, ada digepengin, dihancurin supaya muat. Tuh kayak telur tuh. Telurnya 3, dagingnya cuman apa? Sendok. Daunnya paling banyak. Daun bawangnya banyak bener. Seikat biar lebar. Tuh, dunia udah hancur. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk membangunkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dihancurkan ini alam dunia. Pertama kali manusia yang dibangkitkan pada hari kiamat adalah junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi dibangunkan oleh malaikat Jibril, dibisiki kupingnya. Ya Muhammad gum, ya Muhammad bangunlah engkau. Amal Rabbi, aku diperintahkan Tuhanku, dan aku tidak berani membangunkan engkau wahai Muhammad kecuali perintah Allah. Bayangin malaikat Jibril kagak berani bangunin Nabi di alamul barzakh, karena ini perintah Allah. Saking mulianya kedudukan Nabi SAW. Wa rafa'na laka zikra, kami angkat sebutanmu wahai Muhammad. Ketika di alam syurga sampai alamul dunya, sampai alamul barzakh, Nabi telah wafat hampir 1500 tahun, hampir itu 15 abad, tapi disebut di alamul dunya, apalagi di alamul akhirat, apalagi di alamul malakut, apalagi di alamul ilahiyah. Nama Nabi selalu disebut oleh makhluk yang hidup di alamul dunya sallallahu alaihi wasallam. Kakala Nabi melek mata, apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kakala bangkitnya hari kiamat kepada malaikat Jibril? Jawabannya nanti Selasa yang akan datang. Makanya hebatnya urusan akhirat hebat. Urusan akhirat hebat. Kenapa? Kita belum sampai ke alamul akhirat. Pertanyaannya udah jawabannya
udah dibocorin di dunia, enak gak kira-kira? Ini udah dibocorin di dunia nih, jangan sampai entar di akhirat lu keder, karena udah dibocorin ilmu akhirat, ilmu agama diberitahukan oleh Allah di alamud dunia, masih keder juga, terlalu lain kalau soal akhirat, soal dunia belum dibocorin soalnya. Keder, wajar di keder, nggak bisa jawab karena soalnya belum tahu. Tapi urusan akhirat, pertanyaannya sudah ada, jawabannya sudah ada, tinggal kita jalanin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.